Yuk, kita kasih judul transformasi geometri. Ini sebenarnya materi pengulangan dan sekaligus materi lanjutan. Pengulangan di SMP, lanjutan dari matrik. Jadi ketika kemarin kita belajar matrik, maka nanti di tingkat lanjutannya kita harus belajar transformasi geometri ini. Nah, dalam transformasi geometri ini nanti ada 4 hal yang kakak-kakak semua pelajari. Yang pertama itu adalah translasi. Atau bahasa Indonesianya pergeseran. Jadi translasi atau pergeseran. Yang kedua itu nanti adalah refleksi. Di bahasa Indonesia akan menjadi pencerminan. Yang ketiga itu adalah rotasi. Atau di bahasa Indonesia akan menjadi perputaran. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah dilatasi. Atau yang dikatakan sebagai kalau ini geser, maka ini boleh perbesaran. Perbesaran itu berarti bisa positif, bisa negatif. Kalau positif jadi diperbesar, kalau negatif nanti jadi diperkecil. Atau melawan dengan arahnya. Nah, dari 4 transformasi ini nanti tidak merubah bentuk geometrinya, Kak. Jadi tidak merubah bentuk geometri. Artinya ketika yang digeser itu adalah garis, yo hasilnya tetap garis. Yang digeser itu adalah parabola, hasilnya ya tetap parabola. Nanti Bapak Ibu guru di sekolah itu soalnya akan ada 3 model. Yang pertama adalah titik. Yang kedua itu pasti garis. Yang ketiga itu biasanya parabola. Atau kalau kemudian mau ditambahin yang keempat lingkaran. Tapi jarang karena Anda belum masuk ke bab lingkaran. Tapi parabola itu adalah bagian dari materi bab sebelumnya atau kelas sebelumnya. Di kelas 10 Anda sudah dapat parabola, di kelas 9 Anda dapat parabola pun sama garis itu Anda sudah dapat, sehingga yang dimainkan itu. Oke, hari ini kita akan belajar 4-4-nya kalau waktunya cukup, kalau enggak nanti ya secukupnya kita bisa sampai berapa karena memang cukup banyak. Kita mulai yang pertama, yaitu translasi dulu. Kita mulai yang pertama, yaitu translasi dulu. Kita mulai translasi dulu. Nah, translasi itu artinya apa? Pergeseran. Kalau kemudian kita lambangkan secara definisinya itu menjadi T, A, B. A itu nanti kakak-kakak semua itu pergeseran searah sumbu X. Berarti nanti ngomongnya ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau B itu searah sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y ke atas atau ke bawah. Secara penulisan rumus nanti dia akan ditulis sebagai kalau kita punya titik P, X, Y, kita translasikan P, AB, maka nanti dia jadi P aksen, yang nilainya adalah X aksen dan Y aksen. Di mana X aksen nanti menjadi X plus A, Y aksen itu menjadi Y plus B. Ini.
Maka yang namanya translasi boleh juga disebut sebagai penjumlahan, pertambahan. Gampang banget, semoga semuanya langsung bisa paham tanpa harus apa istilahnya berpikir, wah ini sulit dan seterusnya. Gampang saya, gampang banget. Contoh misalnya, tentukan bayangan titik A 2,3 ditranslasikan T misalnya -71. Contoh nih. Kalau kayak gitu gimana, Coach? Ya, ini tentu soal sangat sederhana banget. Karena apa? Anda tinggal tambah-tambahan. Jadi kadang kayak soal kayak gini itu kan menjadi kurang menarik. Karena cuma ditambah saja. Maka kalau ditanyakan tentukan bayangannya, ya Anda disuruh mencari A aksen. Kalau A-nya itu nilainya 2,3, Kak, kamu translasikan T itu nilainya -71, berarti bayangannya jadi apa, Coach? Ya langsung aja kamu tambahkan A aksen, ini kan X plus A, berarti apa? 2 kita tambah dengan -7, koma, Y aksen, berarti 3 kita tambah dengan 1. Nah, gitu aja. Berarti nilainya sama dengan berapa A aksennya? Ya A aksennya kamu tambah, uangnya 2, utangnya 7, maka dia jadi -5,31, maka dia jadinya 4. Sampai di sini, adakah pertanyaan dari kakak berempat? Nanti Kak Putri, teman-teman di cabang Bangkalan, sama Kak Zara. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa coba. Kita coba soal yang kedua. Contoh yang kedua. Misal, kakak tak suruh mencari. Tentukan bayangan titik. Misalnya. Tentukan bayangan titik. Anggap saja misalnya titiknya P 5,3 oleh translasi P 21 dilanjutkan T1 taruh kata, dilanjutkan T2 misalnya apa? -3,4, -3,4. Silakan dicoba, Coach Billy tunggu. P aksennya jadi berapa ketika dilakukan 2 translasi itu? Yang sudah nemu jawaban boleh langsung dimasukkan ke kolom chat. Yuk, belajar. Kalau translasinya lebih dari 1 gimana, Coach? Boleh kamu buat 1 per 1. Setelah itu ketemu hasilnya. Translasikan pertama dulu, lanjut translasikan yang kedua. Itu paling sederhana. Yuk, berapa? Kakak-kakak semua, kolom chatnya aku buka. Yang udah nemu jawaban boleh langsung dimasukkan ke kolom chat. Berapa nih? Iya, yuk. Intinya translasi adalah penjumlahan. Kalau yang teman-teman di Primagama Bangkalan, ya di Primagama Bangkalan kan, betul. Lagi nobar, lagi nonton bersama, boleh dong. Kalau udah nemu jawabannya di chat. Ih, masa nggak ada?
Kalau materi ini belum di sekolah, berarti kita menang start nih, kita duluin. Karena memang tujuannya kita duluin yang di sekolah. Berapa sayang? Kak Putri, udah dapat jawabannya? Kak Kinanti? Yes. Oke. Kita bahas saja bersama. Aku pakai warna biru. Karena P-nya itu pertama adalah 5,3 Kak. Kalau dia ditranslasikan 2 kali, ya sebenarnya Anda tinggal tambah 2 kali. Tambahkan saja 2 kali. Yang pertama translasi 21. Kita tambahkan saja, maka jadi P aksen. P aksennya berapa coach? Ya tambahan aja. Kita langsung tambahin saja 5 ditambah dengan 2. Berarti langsung aku tulis ya, biar nanti enggak panjang-panjang. Jadi 5 langsung aja kita tambah dengan 2. Berarti jadi, atau ditulis saja deh, 5 tambah 2, biar bisa dipakai belajar. Kemudian yang kedua, kita tambahkan 3 dengan 1. Udah, gitu aja, Kak. Maka berapa hasilnya P aksen? P aksen kita dapatkan 5 tambah 2 jadi 7, 3 tambah 1 jadinya 4. Ini akibat translasi yang pertama. Nah, kemudian pindah tuh, kita lanjut translasi yang kedua. Kalau translasi yang kedua, berarti dia jadi apa? Ya ditambah lagi dengan berapa translasi yang kedua? Min 3 dan 4. Kalau kita tambah min 3 dan 4, maka bayangannya jadi berapa? Sebut aja P double aksen. Maka 7 kita tambah dengan negatif 3, 4 kita tambah dengan 4. Koma ini. Maka hasilnya P double aksennya sekarang kita dapatkan 7 ditambah negatif 3 jadi 4. 4 kita tambah 4, 8. Ini adalah bayangan akhir dari titik 5,3 akibat 2 translasi berturut-turut. Jadi itu ditranslasikan 2 kali sehingga jadinya seperti itu. Akibat dari translasi 2 kali berturut-turut. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaankah? Karena soal translasi nanti itu macamnya banyak. Jadi dia bisa berbagai model. Tinggal kemudian kita memahaminya, inti dari translasi itu ya penjumlahan, gitu aja sih. Oke. Contoh ketiga. Oke, kita coba soal ketiga. Masih translasi dan masih titik. Kita coba main-main lebih rumit lagi. Misal nih, contoh soal ketiga. Kita kan tadi ngomong titik asalnya. Sekarang kita ngomong bayangan. Bayangan titik apa misalnya? B. Bayangan titik B oleh translasi, enaknya berapa? Bayangan titik B oleh translasi P misalnya 4 min 3 adalah 2, min 1. Tentukan titik B semula. Misalnya seperti itu, Kak. Jadi kalau tadi yang dicari itu adalah selalu titik bayangannya,
Sekarang kita dapat bayangannya. Yang disuruh cari adalah titik semula atau titik asalnya. Nah, maka kalau seperti ini, boleh kita misalkan titik B-nya apa, terserah. Jadi, kalau kita mau jawab nih, jawab gitu ya. Apa jawabannya, gimana cara jawabnya, Coach? B-nya misalkan aja, karena kita nggak tahu. X, Y. Jadi ngitungnya gitu aja. Ditranslasikan T, nilainya 4 min 3. 4 min 3. Oh, sebentar. Jelek. Ditranslasikan 4 min 3. Hasilnya itu B aksen. Ini tadi 2, min 1. Kita tinggal rubah gitu sih, Kak. Jadi kan bayangan titik B oleh translasi ini adalah itu. Tentukan titik B semula. Ya udah, berarti kayak gitu. Nah, sehingga kalau dihitung, ya kita tinggal nambah. X plus 4 itu sama dengan 2. Berarti X-nya menjadi 2 plus pindah min 4. 2 kurangi 4 jadinya minus 2. Jadi translasi sebenarnya hanya tambah-tambahan. Y plus min 3 itu sama dengan min 1. Ini min 1. Maka Y-nya sama dengan min 1, min 3 pindah jadi plus 3. Min 1 tambah 3 jadinya 2. Maka kita bisa mendapatkan titik B semula atau B tanpa aksen itu min 2,2. Gitu. Oke, Coach Billy berhenti di situ dulu. Adakah yang bertanya untuk pembahasan soal yang seperti itu? Oke, aman? Oke. Nah, suatu saat itu nanti bisa juga translasinya yang hilang, translasinya yang kita harus cari. Biasanya soal ulangannya Bapak Ibu guru di sekolah senangannya seperti itu. Apa yang translasinya hilang? Yuk kita coba. Kalau yang translasinya hilang, soal 4 misalnya. Kalau translasinya hilang kayak apa, Coach? Gitu ya. Oke, sebentar. Contoh misalnya, bayangan deh. Bayangan titik R 2, min 3 oleh translasi yang sama yang memetakan misalnya titik S, berapa enaknya Kak? 2,1 ke titik S aksen 3, min 4 adalah. Semoga nomor 4 nanti jadi soal ulangan. Jadi soal ulangan, di kakak-kakak semua. Kalau angkanya sama persis, alhamdulillah. Kalau belum pun juga nggak apa-apa. Yang penting tahu cara ngerjakannya. Oke, kalau misalnya soalnya seperti itu, bayangan titik R 2, min 3 oleh translasi yang sama yang memetakan titik S
2,1 ke titik S aksen 3,4 adalah. Berarti kita belum tahu translasinya apa. Tapi kita tahu bahwa ada perpindahan, ada pergeseran dari S menjadi S aksen. Maka kita cari dulu T-nya apa gitu ya. Yuk, jawab. S-nya tadi itu adalah 2,1. Tak translasikan T yang kita nggak tahu, anggap aja A sama B kan, karena belum tahu. Tiba-tiba itu jadi S aksen yang itu nilainya 3,4. Nah, maka ingat translasi itu hanya penjumlahan Kak. Maka ya jumlahkan saja mesti beres. Apa itu? 2 kita tambah A nilainya mesti jadi 3. Nih. X-nya. Maka A-nya sama dengan 3 kurang 2. Berarti A-nya ketemu 1. Dapat. Kemudian kita cari B-nya, Coach. Oke, B-nya berarti 1. Kita tambah B sama dengan negatif 4. Berarti B-nya sama dengan negatif 4, pindah ruas, kurangi 1. Utang 4, utang lagi 1, berarti B-nya min 5. Inilah translasinya. Maka T-nya sekarang kita dapat itu adalah berapa? 1 dan min 5. Nah, sekarang kalau kakak disuruh mencari bayangan titik R, berarti R-nya kita cari, R aksennya. Kalau R-nya tadi adalah titik 2, min 3, kita translasikan T yang baru kita temukan, berapa ini? 1 dan min 5, berarti R aksen bayangannya jadi berapa? Kita tambah. 2 tambah 1, min 3 tambah min 5. Maka R aksennya kakak dapatkan 2 tambah 1, 3, min 3 tambah min 5 jadinya minus 8. Sip. Itu bayangannya yang kita dapat. Soal nomor 4. Semoga jadi soal ulangannya kakak. Ketika nanti masuk ke bab transformasi geometri. Dan kalau nanti ini jadi soal ulangan, insya Allah sudah paham. Lengkap untuk titik, Coach Billy kasih 4 contoh soal. Yang terlambat join, Coach Billy review lagi sedikit ke belakang. Kata kunci dari translasi sederhana. Translasi itu pergeseran. Pergeseran itu tidak lain adalah penjumlahan. Jadi ingat bahwa translasi itu mesti ditambah. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 hanya translasi biasa. Silakan tambahkan. Kalaupun lebih dari 1, tinggal kemudian ditambahkan. Coach, boleh nggak translasinya saya tambah dulu? Boleh. Tapi biasanya cara Bapak Ibu guru di sekolah nggak ditambah dulu, tapi dicari 1 per 1. Nomor 3 dan nomor 4 kita ngomong translasi masih titik, tapi nomor 3 kita coba cari titik asalnya. Karena yang diketahui adalah bayangannya. Di nomor 4, Coach Billy coba mainkan, itu adalah apa yang diketahui, titik-titiknya yang disuruh mencari itu adalah transformasinya dulu, translasinya dulu, transformasi dalam bentuk translasi, baru kemudian dicari bayangannya. Oke. Masih translasi sekarang, kita naik level. Soal yang kelima. Soal kelima itu kalau sudah nggak main titik, karena tadi di depan kita bahas juga yang terlambat bahwa soal ini nanti munculnya dalam bentuk 3 model, yaitu bisa titik, bisa garis, bisa parabola. Nah, sekarang kita coba main garis, gitu ya. Jadi soal yang ke berapa?
5. Oke, soal yang kelima. Kita coba mainkan garis. Soal kelima. Tentukan bayangan garis, misalnya saja 2X plus 3Y sama dengan 5 oleh pergeseran 2 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kanan. Misal, tentukan bayangan garis 2X plus 3Y sama dengan 5 oleh pergeseran 2 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kanan. Yang mau ngitung silakan dicoba gitu kan ya. Silakan dicoba, nek udah nemu nanti boleh langsung masukkan ke kolom chat. Yang jelas di soal ini handicap pertama kita nggak tahu berapa translasinya atau pergeserannya. Nama lain translasi kan pergeseran, ya kan, pergeseran. Tetapi kita tahu bahwa pergeseran itu ada yang mewakili sumbu X dan sumbu Y. Kalau 3 satuan ke kanan berarti ini adalah sumbu X karena kiri kanan. Tetapi kalau 2 satuan ke bawah berarti ini sumbu Y. Kalau ke kanan dia positif, ke kiri negatif, ke atas positif, maka ke bawah negatif. Sehingga dari cerita itu, Kak, kita dapat translasinya itu adalah 3 min 2. Coach Billy berhenti di situ. Yang bingung boleh open mic. Artinya apa? Soalnya bisa dibalik. Yang muncul bukan kiri kanan dulu, tetapi yang muncul atas bawah dulu. Nggak apa-apa ya coach kayak gitu, nggak apa-apa, bebas saja. Orang buat soal kok ya suka-suka, nggak ada masalah. Yang penting kita pahami kalau kiri kanan itu adalah sumbu X, atas bawah itu adalah sumbu Y. Dapat ya Kak? Nah sekarang kita disuruh mencari bayangannya dari itu. Maka kalau disuruh mencari bayangan dari garis 2X plus 3Y sama dengan 5, kita anggap dulu garisnya sebagai titik. Kakak tetap harus cari X aksen yang sama dengan X plus 3. Ya kan, bayangan itu kan sama dengan mula-mula kita tambah, karena translasi mesti nambah. Y aksen itu berarti sama dengan apa? Y kita kurangi 2. Karena di sini itu asalnya, ini asal, menggunakan XY, maka persamaannya kita rubah jadi XY. Berarti X-nya sama dengan apa? 3 plus pindah ke sana, jadinya X aksen minus 3. Dapat ya? Y-nya jadi apa, Coach? Berarti Y-nya sama dengan min 2 pindah ke kiri, maka jadi Y aksen plus 2. Nah, Kak, hasil ini semua kita masukkan ke persamaan asal, biar nanti jadi bayangan. Berarti persamaan bayangannya, bayangan garis maksudnya, itu jadi apa? Jadi 2. X. X-nya kakak ganti X aksen min 3. Plus 3 kali Y. Y-nya kakak ganti Y aksen plus 2. Sama dengan tetap 5.
Kita buka kurungnya, maka jadi 2X aksen, kita kurangi 2 kali 3, 6. Kita tambah buka kurungnya, 3Y aksen, 3 kali 2 plus 6, gitu ya. Sama dengan berapa? 5. Sebentar, wah ini kok hasilnya tetap. Nah, aku pilih ganti aja ini biar nggak tetap ya. Tak ganti 4 aja lah. Biar hasilnya nggak sama, Kak. Kalau kayak gini hasilnya sama, Kak. Bisa dipakai belajar nanti. Tak ganti 4 ya. Maka ini jadi berubah 8. Nah, kalau ini kan bisa dipakai belajar. Berarti 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 5, min 8 pindah jadi plus 8, plus 6 pindah jadi min 6. Maka 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan, gitu ya. Ini tadi jadinya bukan 3, tapi jadinya 4. Dia jadi 5 tambah 8, 13, dikurangi 6, jadinya 7. Terakhir, kalau aksennya dihilangkan, karena di sini ada tulisan sudah bayangan, berarti juga boleh tulis apa? 2X plus 3Y sama dengan 7. Ini adalah bayangannya. Oke, Coach Billy berhenti di situ. Adakah pertanyaan dari berapa nih? 8 teman yang sudah join belajar di Zoom meeting ini. Itu ya. Oke. Aman. Oke. Kalau kemudian kita mau potong cara ini, biar kemudian nggak terlalu panjang seperti itu. Oke. Yuk, kita gunakan cara cerdasnya. Kayak apa, Coach? Oke. Sematnya, cara cerdasnya. Ya, kita cek aja. Tadi soalnya kan 2X plus 3Y sama dengan 5. Ditranslasikan dengan T yang nilainya 4 min 2. Bayangannya jadi apa? Lihat. Di sini 2X plus 3Y sama dengan 5. Di sini juga 2X plus 3Y. Sama dengannya yang berubah 7. Artinya yang berubah, Kak, itu hanya angka 5 menjadi 7. Sehingga kalau nanti di sekolah ketemu soal seperti ini dalam bentuk pilihan ganda, maka kakak cara jawabnya boleh langsung seperti ini. Kalau soalnya 2X plus 3Y sama dengan 5, tulis lagi 2X plus 3Y sama dengan 5. Ditambah nih 2 kali X. X-nya 4. Ditambah. Kenapa ditambah, Coach? Karena ini tandanya tambah. 3 kali 3 Y. Y-nya min 2. Udah, itu aja. 2 kali 4 ketemu 8, 3 tambah 2, 3 kali min 2 ketemunya negatif 6. Ini tetap 5 plus 8. 2X plus 3Y sama dengan 5 tambah 8, 13. 13 dikurangi 6, 7. Minimal Anda potong langkah biar nggak terlalu panjang. Itu adalah cara smartnya, cara cerdasnya. Kapan boleh dipakai itu, Coach? Kalau nanti ketemu soalnya adalah pilihan berganda. Andai soalnya esai, apakah boleh dipakai? Boleh. Untuk membuat percaya diri. Biar kakak-kakak lebih pede, maka nanti silakan dipakai. Caranya itu supaya nanti jadi lebih gampang. Nggak terlalu panjang. Oke,
Adakah yang bertanya tentang cara cerdasnya, cara sematnya, atau cara panjangnya barangkali? Oke, jadi seperti itu kalau kemudian dia munculnya adalah garis. Tinggal satu soal lagi, kecuali harus nyontohkan. Aman ya, Kak? Jadi mau translasinya model apapun, boleh translasinya dirapikan dulu, baru kemudian dicari. Oke. Yang keenam, bagaimana sekarang kalau soalnya adalah parabola, ya kan? Sesuai ketentuan soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau soalnya parabola gimana? Yang keenam. Misalnya saja apa? Parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3, misalnya gitu. Ditranslasikan T1 misalnya, T1 misalnya 2 min 1, dilanjutkan T2 misalnya 3 min dan 4. Maka bayangan parabola tersebut adalah X. Oke, semoga soal-soal yang kita pelajari malam ini, soal-soal yang Coach Billy tulis langsung malam ini, itu nanti jadi soal ulangan Anda. Meskipun Coach Billy yakin nanti secara angka itu bisa jadi berbeda, tapi paling tidak secara konsep, secara apa yang ditanyakan, itu sama. Sehingga nanti kakak-kakak semua nggak kesulitan jawab, gitu ya. Oke, parabola kayak gitu ditranslasikan itu, dilanjutkan itu, maka bayangan tersebut adalah, kalau kita mau ngerjakan dengan cara panjang, ya kita kerjakan dulu mencari translasinya. Oke, kita coba ya, pakai cara panjang dulu deh, jangan langsung pakai cara sematnya, Coach. Oke. Kita harus cari translasi tunggalnya dulu, kan. Maka translasi tunggalnya itu istilahnya T2 bundaran T1. Ini namanya komposisi translasi. Nah, maka sebenarnya komposisi translasi itu sama halnya tambahkan saja. Berarti kita tambahkan berapa itu? 2 min 1 kita tambah dengan berapa? Min 3, 4. Ayo, kalau kita tambah, mau dibolak-balik sama ya sayang. 2 dengan min 3 jadi min 1. Min 1 dengan 4 jadinya 3. Jadi sebenarnya parabola itu kita akan translasikan min 1 dan 3. Min 1 berarti ke kiri sebesar 1 satuan, 3 berarti ke atas sebesar 3 satuan. Ya sudah, kalau parabolanya ini tadi, Coach, X kuadrat plus 2X min 3, kita translasikan itu T min 1, 3, berarti jadinya apa? Oke, sama kayak tadi, X aksen kita cari dari apa? X kita kurangi 1. Y aksen kita cari dari Y kita tambah 3. Hasil ini kita rubah menjadi X, gitu kan ya. Sama dengan apa? Min 1 pindah ke sana, X aksen plus 1. Y-nya kita rubah menjadi pindah ke sana, Y aksen minus 3. Ngapain sih Coach kok kita harus rubah menjadi X dan Y? Karena di persamaan ini yang tertulis untuk asalnya itu adalah X dan Y.
Sehingga kalau kita cari bayangannya, kita substitusikan. Y-nya kakak ganti dengan Y aksen min 3, sama dengan X-nya kita ganti dengan X aksen plus 1, ditambah 2, X-nya kita ganti X aksen plus 1, dikurangi dengan 3. Ini ada kuadratnya, sorry. Yang depan kan ada kuadratnya. Nah, daripada ribet dengan aksen dan kuadrat, karena di atas ada tulisan bayangan, aksennya langsung coach pilih hilangkan. Berarti Y-3 sama dengan apa? Kakak jabarkan jadi X kuadrat plus 2 kali 1 kali X 2X, 1 kuadrat adalah 1. Kita tambah dengan buka kurung jadi 2X, buka kurung jadi plus 2 dan min 3. Min 3 di kanan dan di kiri kita coret saja. Maka Y-nya kita dapatkan X kuadrat plus 2 plus 2. Maka jadi plus 4X. Plus 1 plus 2. Maka jadi plus 3. Yes. Itulah bayangan parabola itu ketika ditranslasikan itu dilanjut itu. Oke, adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, Coach Billy mau ngerjakan pakai cara smart, cara cerdas. Aman? Nggak ada pertanyaan? Ini jangan-jangan pada ketiduran semua ini. Boleh tulis di kolom chat lah kalau memang aman, gitu ya. Aman ya Kak? Bisa semua? Oke. Sekarang kalau pakai cara smartnya gimana Coach? Cara cerdasnya. Kalau kita punya parabolanya adalah X kuadrat plus 2X min 3, ditranslasikan. Tetap ya, kita cari translasi tunggalnya dulu. Begitu sudah ketemu tadi translasinya langsung kita pakai min 1, 3. Bayangannya jadi apa, Coach? Nah, nih, perhatikan. Kata kuncinya itu kakak-kakak ngerjakannya tinggal apa? Di inverse. Kalau nggak ngerti di inverse, tulis saja dilawan. Kalau nggak ngerti dilawan, tulis saja plus rubah jadi min, min rubah jadi plus. Kalau masih nggak ngerti, wah susah. Coach Billy harus ngomong apa? Karena ini yang paling gampang. Itu aja. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu tinggal dilawan saja. Itu. Kita lawan yang namanya min jadi plus, yang namanya plus jadi min. Karena ini tadi soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 apa? X dikurangi 3, maka jadinya apa? Coach, ngapain kamu jarak-jarak? Ya karena ini mau tak masukkan angkanya. Dilawan Kak. Yang atas ini adalah X, yang bawah ini adalah Y. Maka kalau ini plus 3, Y-nya tulis min 3. Kalau X-nya ini min 1, maka tulislah plus 1. Tulislah 2X plus 1. Selesai. Jadi cuman gitu aja. Jadi di inverse, kalau nggak ngerti di inverse dilawan, kalau nggak ngerti dirubah itu. Kan nilainya akhirnya langsung sama ini. Nah, Y-3, X plus 1, 2, X plus 1, sama. Selesai. Karena nanti akan hasilnya sama, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Oke.
Kesimpulannya, jadi kalau ketemu soal translasi, apapun itu pertambahan. Yang kedua, kalau ada parabola, silakan dilawan. Kalau ada garis, silakan dimasukkan. Oke, itu kesimpulan yang pertama untuk materi translasi. Coach Billy kasih 6 contoh soal, semuanya Coach Billy tulis. Moga-moga bisa kemudian difahami oleh kakak-kakak semuanya. Oke, bentar, Coach Billy izin minum dulu. Oke, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke yang kedua, translasi? Bisa difahami semuanya? Sengaja kalau materi ini di sekolah belum, untuk teman-teman baik yang IPA ataupun yang IPS, ya nggak apa-apa, biar nanti kita di sekolah bisa paham lebih karena sudah istilahnya dilakukan pembelajaran di awal. Oke, kalau sudah aman semua, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Oke, yang kedua, refleksi atau pencerminan. Dalam pencerminan ini nanti yang diingat lumayan banyak. Di sekolah biasanya diminta menggunakan matrik transformasi. Tapi Coach Billy lebih senang Anda membayangkan gambarnya. Jangan membayangkan jangan menghafalkan matrik transformasinya. Jadi prinsipnya pencerminan itu sebenarnya sederhananya ini kayak materi SD. Itu pakai simetri lipat. Jadi kakak nanti ini lebih gampang pakai simetri lipat. Jadi kalau SD dulu mainannya pernah yang main tembak-tembakan pakai kertas itu sama pensil yang diurek-urek gitu. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk refleksi. Jadi prinsipnya dia hanya pakai simetri lipat dan jarak benda ke cermin sama dengan cermin kebayangan. Yuk, kita coba satu persatu ya supaya nanti gampang ingatnya. Perkara nanti harus ngapalkan matriknya, semonggo lah kalau mau dihafalkan. Tapi nek Coach Billy kok kayak ini mendingan nggak usah dihafalkan. Oke, 3 yang pertama. Nih, 3 yang pertama. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Coach Billy mulai. Coach Billy punya titik di sini. Anggaplah titik ini PX, Y. Kalau titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi titiknya kita cerminkan, lambangnya pencerminan itu M. Kalau translasi tadi kan T, ini M. M sumbu X. Apa yang terjadi? Kalau itu kakak cerminkan terhadap sumbu X, maka titik yang di atas ini, sumbu X di sini cerminnya, maka pindah ke bawah. Pindah ke bawah jadi di sini. Maka ini disebut P aksen. Apa yang berpindah? Nilai X-nya apa nilai Y-nya? X-nya jelas tetap, yang berpindah Y-nya. Maka dia jadi X, min Y. Oke, sing bingung, boleh open mic. Ya kan? Kalau titiknya misalnya 2,1, maka dia pindah jadi 2, min 1.
Nilai X-nya tetap, nilai X-nya nggak bakalan pindah. Nilai X-nya tetap di situ. Aman ya? Lanjut. Sekarang kalau kita rubah pencerminannya terhadap sumbu Y, maka di sini kalau kemudian cerminkan terhadap sumbu Y, dia jadi pindah ke sebelah kiri. Nah, karena pindah ke sebelah kiri, maka yang berubah itu X-nya. Benar nggak? Ya kan? Y-nya tetap, tingginya tetap. Yang berpindah adalah apa? Tidurnya. Kalau ini positif ke kanan, maka kalau ke kiri, min X, Y. Jadi kalau nanti lupa, karena Gus Billy juga nggak jago menghafal, itu Gus Billy pakai gambar kayak gitu. Nah, sekarang kalau dicerminkan terhadap 0,0, oh sebentar, ini tadi belum ditulis ya sama Gus Billy. Maaf. X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Terus yang ketiga, X, Y dicerminkan terhadap O. Pencerminan terhadap O 0,0. Maka ini jadinya X, min Y. Ini jadinya apa? Min X, Y, gitu kan ya. Nah, yang ini jadi apa? Nah, yuk kita cek. Kalau kita cerminkan terhadap itu tadi 0,0 pusat koordinat, maka ini di atas, pindahnya jadi ke bawah. Berarti P aksennya itu sama dengan apa? Ya, min X, min Y. Jadi sama-sama dibuat min. Sehingga kemudian kalau itu kita tulis, itu adalah min X, itu sih. Oke, kita berhenti di sini dulu. Nah, ini di sekolah kakak nanti disuruh ngafalkan matrik transformasinya. Nah, cara ngafalkannya gampang kalau harus pakai matrik transform. Kita kemarin kenal yang namanya matrik identitas. Matrik identitas itu 1001. Oke, maka semuanya ini nanti menjadi matrik identitas yang ini kan. Semua matriknya nanti 1001, 1001, 01, 1001. Udah. Cuman nanti ada tanda plus minusnya. Nah, itu yang kakak ingat. Ingat, semua yang di depan ini X, semua yang di belakang ini Y. Sehingga kalau ini Y-nya jadi min, maka ini tinggal dikasih min. Ini X-nya jadi min, tinggal dikasih min. Tuh, gampang toh. Ini min-min berarti ini min, ini min. Selesai. Nah, karena nanti soalnya bisa jadi disuruh mencari matrik transformnya, bisa disuruh nyari langsung bayangannya. Kalau disuruh nyari bayangannya, nggak usah pakai matrik transform. Oke, jadi yang ini itu namanya matrik transformasi. Matrik transformasi itu nanti kita pakai kalau memang ditanyakan matrik transformnya apa. Tapi kalau nggak ditanyakan, hematnya Coach Billy, nggak usah dicari matrik transformnya. Oke, tinggal 2. Itu kan baru 3. Oke, karena dalam refleksi ini nanti paling banyak. Ada berapa, Coach? 5, 6, 7, 8. Paling enggak 8 atau 10. Kalau mau semuanya 10, tapi kita pilih 8 saja lah. Oke. Kita pilih 8. Tapi biasanya 5 itu wis buahnya. Oke. Sekarang yang keempat dan kelima apa? Nih. Kita Coach pilih gambar.
Sekarang nyerminkannya dengan garis miring seperti ini, Kak. Garis ini namanya Y sama dengan X. Satunya garis yang di sini. Anggap bagus ya. Ini adalah Y sama dengan min X. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yuk kita buat titiknya lagi. Kita pakai warna biru dulu. Kalau titiknya Kurzbili di sini, taruh kata X, Y, maka ketika tak cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu jadinya ke sana. Jadinya di sini. Kalau ini P, maka ini jadinya P aksen. Nah, kalau misalnya ini kita tarik, misalnya anggaplah titiknya, 2,1 Coach. Maka ketika kakak putar seperti ini, dia jadi apa? Kebalikannya. Ya, jadi kalau tadi 2,1, bentar biar bagusan, nah, itu agak pas gini gitu kan ya. Maka dia di sini jadi 1,2. Maka bukan lagi XY tapi jadi Y. Nah, gitu aja. Jadi ternyata kalau kita punya P X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu jadi ada balik Y, X. Oh, no. Nah, kalau dilanjutkan berarti matrik transformnya apa, Coach? Nah, karena posisinya kebalik, maka matrik transformnya untuk yang ini, kalau yang ini kita pakai identitas, maka kalau yang ini kita pakainya apa? Bukan identitas. Jadi ingatnya gampang aja gitu. Jadi kalau yang satunya 3 kelompok ini identitas, maka kalau yang ini bukan identitas. Nek bukan identitas ya tinggal tuker. Kalau 1001 maka ini tuker aja Kak jadi 01 10. Nah, kan beres kan. Oh no. Jadi itu cara ngingat yang gampang. Semoga ini ceritain satu kali sama Coach Billy, nanti langsung ingat seterusnya. Di sekolah pun langsung nggak lupa. Oke. Kurang satu, sekarang kalau Y sama dengan X, oke, warna hijau, maka jatuhnya anggaplah di sana. Gitu ya, jatuhnya di sini. Nah, warna hijau ini. Oke, karena tadinya tidur. Anggaplah di sini P aksen. Tetap dibalik YX dan ternyata dua-duanya dikasih min. Nah, maka kalau kita punya X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksennya jadinya min Y, min X. Kalau ditanyakan matrik transformasinya, karena bukan identitas, yo 01, 10. Karena dia menjadi min, ya kasih min, kasih min. Selesai. Ini 5 pencerminan sekaligus matrik transformasinya. Silakan nanti ingat-ingat dengan baik. Sehingga kalau nanti entah pembelajaran di sekolah, entah kemudian dikasih soal ulangan atau PR atau apapun, insya Allah kakak-kakak semuanya sudah paham, bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Kalau sudah kita latihan soal, contoh-contoh dan seterusnya. Ini kalau mau di SS dulu yang ini silakan, nggak apa-apa di SS. Udah ya, yuk. Dari SS. Yuk, kita coba sekarang soalnya. Kayak warna hitam. Coba. Soal nomor 1. Tentukan bayangan, Kak? Titik dulu deh.
Tentukan bayangan titik P 2,1 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap titik O 0,0. Silakan dicoba. Tentukan bayangan titik 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap titik O 0,0. Silakan dicoba. Yang sudah nemu jawabannya silakan dimasukkan ke kolom chat. Coach Billy izin ke toilet dulu. Silakan dicoba. Dispenser belum dipakai, dispenser belum dimatikan. Dispensernya belum dimatikan.
Oke, wah ternyata beneran nggak ada yang jawab. Oke, oke, nggak apa-apa, wes, yuk. Kita jawab bareng-bareng aja, Kak. Kita jawab. Tentukan bayangan titik 2,1 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi kalau pencerminan sumbu Y, kita bisa pindahkan, gitu kan. Oke, thank you, Kak Adel. Oke, kita cek ya, Kak. Mantap. Oke. Tadi kalau dicerminkan terhadap titik terhadap sumbu Y, itu kan yang pindah itu adalah X-nya. Benar nggak sih? Nih, kalau sumbu Y yang pindah X-nya. Terus yang kedua, kalau dicerminkan terhadap titik O 0,0. Kalau terhadap titik O 0,0 yang ganti apa, Coach? Kalau O 0,0 yang ganti dua-duanya. Nah, ini aja yang kemudian jadi ingatan kita. Maka kalau kita kerjakan P 2,1, kita cerminkan yang pertama terhadap sumbu Y. Nah, kakak boleh kasih apa istilah ya, catatan ya. Cerminkan sumbu Y, itu tulis aja di sini supaya ingat yang berubah X-nya. Nah, monoben. Berarti jadi P aksen. P aksennya berapa? Yang berubah X-nya. Maka jadi min 2,1. Terus dilanjutkan pencerminan terhadap apa? O 0,0. Kalau dicerminkan terhadap O 0,0, tulis lagi di sini biar nanti kita gampang ingat. Apa yang berubah X dan Y-nya. Dua-duanya berubah. Maka boleh tulis P double aksen karena pencerminan dua kali. Kalau dua-duanya berubah, min ketemu dua kali, dia jadi plus kan. Maka hasilnya 2, min 1. Yes, betul Kak Adelia. Thank you. Jawabannya benar. 2, min 1. Mantap. Oke. Yang lain bisa dipahami ya. Oke. Aman. Kalau yang lain paham, kita lanjut ke soal yang kedua. No. Soal kedua, karena titik sudah, sekarang Coach Billy coba garis ya. Sama ya, tentukan bayangan garis. Apa misalnya? 3X min 4Y sama dengan 5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min E. Yuk, silakan dicoba. Tentukan bayangan garis 3X min 4Y sama dengan 5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min E. Silakan dicoba, Coach Billy tunggu. Apa ini? Yang orang sih tahu.
Mana nih? Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Yuk, kasih bocorannya, Coach. Nih, Kak. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tadi, nih, ya toh, X, Y, jadi min Y dan min X. Artinya apa? Tukar posisi, bener nggak? Si X jadi si Y, gitu kan ya? Si X jadi si Y jadi si X gitu ya. Tukar posisi kemudian dan di min. Boleh gitu. Silakan ditukar posisi kemudian di min. Tukar posisi di min. Cara ngingatnya kakak-kakak yang IPS boleh Kak gitu. Biar nggak ngomong rumus. Jadi ngomong cerita. Maka kalau ketemu Kak gitu, silakan tukar posisi di min. Ayo, Coach Billy masih tunggu yo, tak kasih waktu. Silakan dijawab. Tukar posisi di min. Tukar posisi di min. Yang sudah nemu boleh tulis di kolom chat. Jawabannya apa? Yang join ada 8 orang. Ayo. Ayo, dimasukkan. Dimasukkan jawabannya. Jawaban silakan dimasukkan. Mana-mana. Kok belum ada? Nana. Nino. Mana nih, mana? Ih, seriusan. Apakah susah? Enggak sih. Cuman kasih tukar posisi dan diemin. Masa susah saya? Selain Kak Adel, mana? Oke, kita bahas saja. Kita bahas. Yakin sudah? Nggak ada yang memasukkan jawaban? Yuk, kita jawab. Kalau dia garis, Kak, apa itu? 3X min 4Y sama dengan 5. Dicerminkan Y sama dengan min X. Tadi kan Coach Billy tulis ya, tukar posisi dan diemin. Ya udah, kakak tuker aja posisinya antara X dan Y. Tuker dulu. Berarti yang pertama dia akan jadi 3X min, salah, tukar posisi kok. 3Y min 4X sama dengan 5. Ini tukar posisi. Siapa yang bingung? Enggak kan? X sama Y-nya kakak tuker. Sudah. Setelah itu diemin. Kok tak kecilkan? Setelah itu diemin. Diemin. Berarti ini dikasih emin, ini juga kakak kasih emin. Nah, ini tukar posisi dan diemin. Udah selesai. Maka kalau min ketemu min jadi plus, hasil akhir min 3Y plus 4X sama dengan 5. Selesai. Gitu aja sayang. Bisa dipahami, kakak ganteng, kakak cantik. Jadi nggak usah ribet membuat persamaan macam-macam. Jadi cukup seperti itu saja, beres.
3Y. Oke. Bisa difahami semua? Bisa lah. Lagi sekarang kita coba parabola. Gitu ya. Kita coba yang ketiga parabola. Sebentar, kalau ini mau difahami dulu. Oke, yang ketiga parabola. Sip, yuk. Parabola mana? Soal yang ketiga. Pakai warna hitam. Parabola. Apa enaknya? Y sama dengan X kuadrat plus 3X min aja deh. Min 3X plus 2 jika direfleksikan, dicerminkan ya, terhadap sumbu X akan mempunyai bayangan titik. Silakan dicoba. Jika parabola itu direfleksikan terhadap sumbu X akan mempunyai bayangan titik. Silakan yang sudah nemu dimasukkan ke kolom chat. Minimal malam ini kita dapat 2, yaitu tentang translasi dan refleksi. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita lanjutkan lagi untuk rotasi dan dilatasinya. Jadi materi ini adalah materi bab terakhir di matematika wajib. Mau Anda IPA, mau Anda IPS, mesti nanti dapat materi ini. Makanya ini sengaja Coach Billy mainkan, ngawalin. Nah, mana nih? Ingat, pencerminan terhadap sumbu X. Kalau tadi sumbu Y yang berubah X-nya, kalau sumbu X berarti apa? Yang berubah Y-nya. Yang berubah Y-nya. Mana? Kakak ganteng, kakak cantik. Easy loh. Tinggal ngerubah Y-nya sayang. Berarti kalau Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 yang berubah Y-nya karena dicerminkan sumbu X yang tadinya di atas pindah ke bawah. Kalau yang berubah Y-nya maka dia jadi min Y, gitu aja. X kuadrat min 3X plus 2. Kalau nggak ada jawaban, boleh tukar posisi. Ini tukar sana, yang sini tukar sini. Saling tukar. Berarti kalau tukar posisi, dia jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 3X min 2. Jadi boleh dijawab di atas, boleh dijawab yang di bawah. Jadi sebenarnya hanya main-main gitu aja. Jadi ini nggak ribet, makanya Coach Billy berharap nanti naik ulangan nilainya bisa optimal, bisa 100. Amin. Oke, kita tutup soal terakhir, soal keempat. Jadi malam ini kita menyelesaikan alhamdulillah 10 soal gitu ya. Oke, dalam waktu pembelajaran 1,5 jam kita bisa 10 soal. Oke, yang keempat misalkan, tentukan bayangan
kurva apa misalnya X kuadrat min 2Y plus 2X gitu ya, minus 4 sama dengan 0. Ini sebenarnya juga parabola. Ini juga parabola karena nulisnya saja yang dibuat berbeda sama Coach Billy. Jika aku tutup yang terakhir yang belum adalah apa nama 0,0 sudah, sumbu X sudah, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kan tadi sudah, berarti soalnya lengkap, 5 soal sudah semuanya. Yuk, yang terakhir itu, Coach Billy tutup itu, petunjuknya tak warnain merah. Kalau garis Y sama dengan X, cukup tukar posisi X dan Y. Yuk. Silakan ditulis di kolom chat soal terakhir malam ini. Mana-mana? Coach Billy masih tunggu. Ayo. Soal yang terakhir. Mana-mana? Udah, kita jawab, kita tutup. Soal yang terakhir. Tentukan bayangan kurva X kuadrat min 2Y plus 2X gitu ya. 2Y plus 2X min 4 sama dengan 0. Kalau kakak refleksikan, cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya sudah, kalau Y sama dengan X, itu tinggal tukar posisi. Nah, tukar posisi, ini udah ditulis nih. Tukar posisi. Itu tukar aja. Yang X jadikan Y, yang Y jadikan X. Berarti bayangannya jadi apa, Coach? Ya jadinya Y kuadrat. Nah, kok Y kuadrat kan X, tukar jadi Y. Min 2Y. Tukar aja, Y-nya jadi X. Plus 2X. Tukar aja jadi 2Y. Min 4 sama dengan 0. Selesai. Oke. Seperti itu materi kita malam ini, gitu ya. Kita finish. Semoga 2 materi transformasi ini bisa bantu kakak besok kalau di sekolah mulai dimainkan transformasi geometri. Tetap belajar, tetap persiapkan sebaik mungkin nilai-nilai rapotnya. Syukur-syukur kakak tidak harus melakukan UTBK, tetapi bisa nanti diterima lewat jalur SNBP berdasarkan prestasi. Itu yang Coach Billy bisa sampaikan malam ini. Semoga manfaat. Coach Billy akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.